Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah lana dhurriyyatana ma'rifatal ilmi fa innaka anta 'allamul ghuyub. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat dan keberkahan umur, nikmat kemudahan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada ta'lim kita kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Sayyid Bakri Ibn Sayyid Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Selanjutnya, watruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'atin wakhtar uzuban fadila. Dan tinggalkanlah daripada istri-istri yang tidak membantu dalam ketaatan. Pilihlah olehmu hidup membujang tanpa istri yang utama. Ini apa maksud yang dijelaskan oleh pengarang ini? Pengarang ini menjelaskan bagi seorang murid atau seorang salik yang ingin berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang menepisnya atau menghalanginya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu akan dia tinggalkan. Beliau mengatakan, tinggalkan istri-istri yang tidak menolongmu dalam ketaatan kepada Allah. Pilihlah hidup membujang atau meninggalkan nikah itu. Lah, kenapa bisa? Karena disebabkan setiap yang melalaikan engkau dari Allah Subhanahu wa taala, maka memilih suatu jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang melalaikan kita, wajib atas kita berlaku zuhud terhadapnya. Ya. Perempuan yang tidak menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari bagian perkara yang melalaikan. Maka wajib untuk berlaku zuhud terhadapnya, memilih untuk meninggalkan daripada nikah. Dan hal ini pernah terjadi kepada seorang ulama yang ia membangun dari awal, berusaha untuk mengembangkan di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai mengontrak rumah, kemudian penuh rumah, ngontrak lagi, penuh ngontrak lagi. Ketika sang istri tidak membantu di dalam perkembangan
dalam penerusan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan beliau, karena itu akan menjadi penghalang untuk menujunya seorang murid itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perkataan penyusun di dalam bait ini masa adat, beliau mengatakan masa adat. Masa adat itu apa? Ya. Ini kan memberikan faham kepada kita bahwa jika istri itu membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak disuruh untuk meninggalkannya. Ya. Dan memang seperti itu, karena istri yang salehah yang selalu muwafaqah dengan suaminya, adanya suatu kesepakatan, adanya suatu persetujuan, itu penolong atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita juga harus paham tentang bagaimana makam kedudukan seorang hamba. Jangan kemudian kita mendengar dalam perkataan suatu bait syair atau gasidah yang disampaikan oleh pengarang ini, lalu begitu balik nengok istri tak taat langsung ditinggalkan semua. Kita juga harus lihat bagaimana keadaan kita. Apakah kita adalah bagian seorang murid yang betul-betul bahwa perjalanan kita itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam perjalanan masih tercampur dalam suatu hal yang justru lebih menghalangi kita kepada Allah. Wah, ini istri saya ini menghalangi saya untuk kepada Allah, tapi ternyata dunianya menghalangi diri dia lebih parah lagi daripada istrinya. Ini sama tak ya? Ya. Jadi segala sesuatu yang menghalanginya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dia tinggalkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, barang siapa yang diberikan oleh Allah rezeki, di antara rezeki itu adalah istri yang salehah, maka sungguh Allah telah menolongnya atas separuh daripada agamanya. Ini ada di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ya. Bayangkan bagaimana kesabaran Sayyidah Siti Hajar yang ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam selama 13 tahun. Dengan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ternyata kesabaran membuahkan dalam suatu hasil yang begitu menakjubkan. Kita lihat ya, bagaimana kesabaran anak, bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam yang diasuh oleh seorang wanita pendampingnya Fir'aun, namanya adalah Asiyah, ternyata menjadi seorang rasul. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam penelitian, ya mohon maaf, penelitian, dan itu pun dikaji oleh para ulama kita, bahwasanya untuk pembentukan bibit yang soleh dan solehah, itu yang terdepan itu adalah ibu, bukan ayah. Ibu. Ya. Dan itu bisa kita perhatikan, bisa kita kaji. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bagaimana beliau, Imam Syafi'i itu ketika mau belajar izin dengan maknya. Wahai ibu, saya mau minta izin. Mau ke mana? Saya mau pergi belajar, menuju ke Baghdad sana. Kata ibunya, oh silakan Muhammad. Nama beliau Muhammad. Nama Imam Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir
pada tahun 150. 150 itu wafatnya imam besar, Imam Hanafi. Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i wafat tahun 204. 54 tahun umur beliau. Tapi lihat bagaimana manfaatnya umur beliau sampai saat ini, kebaikan tiada henti diterima oleh Imam Syafi'i. Jalan beliau pergi belajar. Apa kata ibunya? Wahai Muhammad, ya, kita ketemu di akhirat ya. Bayangkan tuh ayo jemaah. Kita ketemu di akhirat. Pergi Imam Syafi'i sampai beliau sudah menjadi alim besar, beliau tidak berani pulang. Karena ibunya berkata nanti kita ketemu di akhirat. Sampai Imam Syafi'i bisa mengajar dan mencetak seorang murid yang alim. Muridnya ini pergi melaksanakan ibadah haji. Orang Mekah tahu bahwasanya ya ada seorang alim yang datang dari Baghdad, maka langsung disuruhnya untuk menyampaikan tausiah. Dulu di Masjidil Haram itu, ini saya dengar dari Allahyarham Said Abbas bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menuturkan pada saat wawancara beliau waktu itu di Mekah, beliau mengatakan dulu abah saya adalah mengajar di masjid ini, Masjidil Haram. Abah saya bermadhab dengan madhab Imam Malik, kata beliau. Dulu ini semuanya masyayikh, yakni ulama-ulama yang mengajar itu berbagai macam madhab. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Dan mereka tidak akan mau untuk menjawab selain daripada keahlian mereka. Beliau bercerita, kalau suatu saat ada orang bertanya kepada abah saya, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau bertanya dulu, madhab apa? Oh, ini madhab Imam Syafi'i. Itu pergi ke syekh itu tuh. Itu bidang di dalam madhab Imam Syafi'i. Tidak berani beliau. Ini saling menghargai dalam perbedaan madhab zaman dahulu. Kalau sekarang kan udah berubah total. Kalau dulu masih banyak madhab Imam Syafi'i, banyak di Mekah itu. Ya. Ya kalau Madinah banyak madhab Imam Malik lah. Karena Imamul Madinah itu Imam Malik. Imam Malik itu asli. Imam yang tidak pernah keluar dari Madinah itu Imam Malik. Dan Masya Allah Imam Malik itu. Ya. Banyak kisah bagaimana mahabbahnya Imam Malik kepada Rasulullah SAW. Beliau punya kuda yang begitu indah. Ada juga dalam kisah keledai yang begitu bagus warna putih. Tidak pernah dipakai Imam Malik. Sampai dikatakan, wahai Imam Malik itu ambil saya saja, ambil aja. Kenapa antum tidak pakai? Saya takut ketika saya berada di atas hewan ini, tiba-tiba injakannya pernah diinjak oleh Rasulullah SAW. Adab, bayangkan tuh. Walaupun beda dalam hal furu'iyah antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, tidak menjadikan suatu perpecahan. Ya. Bahkan Imam Malik pernah suatu saat mimpi Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad mengatakan, wahai Malik. Imam Malik namanya Malik bin Anas Al-Asbuhi, itu nama Imam Malik. Saya suka nyebut nama binnya karena sama dengan nama saya. Imam Malik bin Anas. Apa kata Rasulullah dalam mimpinya? Wahai Imam Malik, sampaikan kepada Muhammad bin Idris salam dari saya. Masya Allah. Maka Imam Malik begitu bangun, dipanggil muridnya. Ya.
Ente pergi ke rumah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Ada apa? Sampaikan tadi malam saya mimpi Rasulullah dan Rasulullah mengucapkan salam kepada beliau. Pergilah sang murid ini. Begitu sampai, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, saya menyampaikan salam dari guru kita Imam Malik bahwa tadi malam beliau mimpi Rasulullah dan Rasulullah mengucapkan salam kepada engkau. Bahagianya Imam Syafi'i. Sampai kemudian Imam Syafi'i pun melepas baju gamisnya, diberikan kepada orang yang nyampaikan itu. Pulang, kembali kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, sudah engkau sampaikan apa belum? Sudah. Sudah. Lalu ente dapat apa? Apa yang dikasih oleh Imam Syafi'i? Karena Imam Malik itu tahu, para ulama itu kalau ada yang mimpi Rasulullah mengucapkan salam kepadanya, itu akan diberi hadiah. Tapi jangan habis ini satu jamaah masjid bilang, saya mimpi Ustaz, mimpi antum dapat salam, habis baju saya. Ya. Ini hak ini. Maka kata murid Imam Malik, wahai Imam, ya, saya diberi oleh Imam Syafi'i gamis. Saya diberi gamis. Apa kata Imam Malik? Ketahuilah, gamis yang dikasih dengan engkau ini, inilah gamis yang paling bagus punyanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Inilah gamis yang paling bagus ini. Diberikan. Kenapa? Karena berbahagia mendapatkan salam dengan Nabi Muhammad. Satu saat kalau ada jamaah satu sama lain mimpi Rasulullah nyampaikan salam, jangan antum biarkan gitu ya. Jangan. Assalamualaikum Pak Haji, salam. Ana mimpi Rasulullah tadi malam, mengucapkan salam sama Pak Haji. Oh ya, salam masih ya. Jangan. Kasih hadiah. Karena salam dengan Nabi Muhammad itu melebihi dari penyampaian salam dari Raja Salman gitu. Antum kalau dapat salam dari Raja Salman, bahagianya gimana antum? Masya Allah. Ya. Dapat salam dari presiden, dari pejabat daerah, senangnya luar biasa. Ini dari junjungan mulia penghulu kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan, ya. Maka Imam Malik mengambil gamis itu sebentar saja beliau pakai. Habis itu dibuka dan dikasihkan lagi. Kenapa? Aku ingin memakai gamis seseorang yang mendapatkan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu kita lihat Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i, Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i itu. Gurunya. Walaupun di saat belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i itu sudah alim. Ya. Cuma kan ulama terdahulu itu mereka tiada henti bidang ilmu mereka cari. Karena pada saat itu pemegang ilmu hadis dunia itu adalah Imam Malik. Ada kitab yang menghebohkan dunia pada saat zaman beliau. Namanya kitab Al-Muwatta, dikarang Imam Malik. Kitab Muwatta. Imam Malik itu ayuhal jamaah, seorang imam yang begitu wibawa. Imam Syafi'i mau ketemu sama Imam Malik, datang dulu kepada gubernur Madinah, jabat daerah. Wahai Pak Gubernur ya, bisa nak tolong saya? Tolong apa? Kawankan saya ke rumah Imam Malik. Apa kata gubernur tu? Ente nyuhana ngawankan rumah Imam Malik? Hah? Iya.
Ente suruh anak ngangkat gunung tuh lebih baik daripada saya ketemu dengan Imam Malik. Ini kan kiasan nih, saking wibawanya Imam Malik. Ya, pejabat segan dengan Imam Malik. Kalau sekarang terbalik, justru kita yang segan dengan pejabat. Ini kan aneh. Ya, nah, ini saya banyak blokir nomor pejabat nih. Pening pala saya. Partai ini masuk sampai nelpon Allah tu saya ni. Mereka 2024 ni. Jadi Imam Syafi'i semakin gemetar lah. Ini seorang pejabat daerah saja tidak mau ngawankan ketemu Imam Malik, sampai kiasan bahasanya lebih baik engkau suruh saya ngangkat gunung tuh daripada ketemu dengan Imam Malik. Gimana nih wibawanya beliau? Tapi udahlah, Imam Syafi'i pergi sendiri. Begitu pergi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Begitu pergi, keluar muridnya. Setelah itu ada apa? Sampaikan kepada Imam Malik, saya mau belajar dengan beliau. Apa kata Imam Malik? Sampaikan kepadanya, hafal dulu kitab Al-Muwatta. Keluar lagi muridnya, wahai Muhammad, kalau kau mau belajar, kata guru, hafal dulu kitab Muwatta. Apa kata Imam Syafi'i? Sampaikan kepada guru kita Imam Malik, sebelum saya ke tempat ini, kitab Muwatta semuanya udah saya hafal. Masya Allah. Saya kalau ada orang datang mau belajar hadis, lalu saya bilang hafal dulu kitab Riyadhus Shalihin. Lalu dia jawab, sebelum saya datang ke tempat ini, kitab Riyadhus Shalihin semua dah saya hafal. Bukan dia yang berdebar, saya yang berdebar, saya tak hafal. Ya, ini beliau hafal, Masya Allah. Lihat, maka begitu sang murid tadi itu mengajar di Masjidil Haram, ternyata hadir wanita tua yang duduk. Biasalah, namanya murid itu paling senang untuk mengambil kalam syekh, perkataan gurunya. Murid itu selalu begitu. Ya, siapa saja murid itu pasti selalu mengambil perkataan gurunya. Di dalam tausiah beliau mengatakan, qala Syekhi al-Arif al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan, telah berkata guru saya, seorang yang arif, seorang yang alim, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka mak-mak yang tua tadi langsung ngangkat kepalanya. Ini anak saya nih. Anak saya nih. Selesai Syekh itu menyampaikan tausiah, ya. Selesai menyampaikan tausiah, ya. Ya antum kalau udah dengar kata Syekh, Syekh itu ndak harus orang Arab, orang alim pun boleh Syekh itu, Pak. Kalau ada kiai misalnya alim, dia mau pakai Syekh, jangan marah. Nanti bukan Arab kamu pakai Syekh, tak apa-apa itu. Syekh itu orang alim. Bahkan dalam kitab itu Sirajut Talibin itu dikatakan, Asy-Syekh itu inkana aliman, lau kana saghiran. Orang alim walaupun dia budak kecil. Kalau dia budak kecil, dia alim, panggil dia Syekh. Ya. Tapi itu bukan panggilan biasa itu. Ada orang main nyamannya, mana Syekh, mana Syekh. Itu panggil orang alim biasanya. Ya, jadi seorang Syekh itu Masya Allah, selesai menyampaikan tausiah, ibu itu lalu datang. Siapa yang antum sebutkan tadi? Guru saya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketahuilah itu anak saya. Itu anak saya. Masya Allah. Dan sampaikan kepada dia, sudah boleh balik. Oh, akan gembira tuh Imam Syafi'i. Dan disuruh balik. Ya, sampai akhir kisahnya, ya, Imam Syafi'i didengar bawa harta yang banyak, ibunya suruh jangan balik ke rumah, balik lagi sana lagi.
Dibagikan semua hartanya oleh Imam Syafi'i ke ahlu Mekah sampai tidak ada sisa harta, baru beliau pulang. Artinya, kata ibunya, aku mengutusnya bukan dengan tujuan dunia. Maka perbaiki niat kita. Dari belajar sampai mengajar, perbaiki niat kita betul-betul karena Allah, bukan karena dunia. Maka di situ, didikan siapa? Didikan seorang ibu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kita fatihahkan terus itu, ya, Qutbul Aqtab qaddasallahu sirrah. Beliau didikan seorang ibu. Pada saat mau pergi belajar, ibunya meletakkan uang di bawah ketiaknya, dijahitnya di sini. Ya, satu aja pesan ibunya, apapun yang terjadi di tepi jalan jangan kau berdusta, jangan kau bohong. Di tengah perjalanan ada perampok, ada penyamun. Semua barang rombongan Syekh Abdul Qadir Jilani padahal masih kecil, umurnya sekitar 6-7 tahun waktu itu. Ya. Perampok itu nanya, anak kecil, apakah engkau punya harta? Punya. Di mana? Nya. Ditunjuk. Kalau kau memang menginginkan ini, ambillah. Ambillah. Artinya apa? Pesan ibunya jangan bohong. Masya Allah. Sampai perampok itu tobat. Perampok itu tobat. Anak kecil saja bisa taat, bisa mendengar nasihat dari ibunya. Sedangkan saya sudah tua, tidak mampu. Ya. Jadi ayuhal jamaah, pendidikan seorang ibu. Imam Bukhari. Imam Bukhari itu, beliau itu waktu kecil buta. Buta Imam Bukhari itu waktu kecil. Ya. Ibunya Masya Allah. Ketahui Imam Bukhari itu setiap beliau pergi belajar dengan gurunya, ibunya itu selalu membawa gharif. Gharif itu khubusnya orang Arab itu. Yang besar itu apa namanya ya? Roti lah, roti canai lebar lah tu. Oh gitu kan, sini kecil, ada lebar itu. Itu gharif namanya. Maka subhanallah dibawa. Karena Imam Bukhari itu buta, kadang tidak sampai ke gurunya, kawan-kawan yang bantai. Macam itu bah, dari zaman dulu dah ada dah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau antum, anak antum belajar diganggu sama kawan yang lain, itu antum senyumkan aja. Tapi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, di saat kebutaan beliau sudah mampu banyak menghafal hadis. Quran udah beliau hafal. Ya. Beliau memiliki seorang ibu yang tidak pernah meninggalkan satu waktu pun salat tahajud. Tuh, kesalehahnya seorang ibu menyebabkan anaknya menjadi seorang yang alim besar. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau walaupun bersama Halimatus Sa'diyah itu 5 tahun, sama ibunya 1 tahun. Tapi dalam 1 tahun itu beliau merasakan didikan daripada seorang ibu. Walaupun beliau telah wafat abahnya di saat dalam perut ibunya. Tapi lihat, semuanya adalah seorang ibu. Sayyiduna Musa alaihi salam dididik oleh siapa? Asia. Walau fil Fir'aun laknatullahi alaih. Tapi melalui seorang wanita yang salehah dapat menjadikan anaknya seorang yang begitu luar biasa. Ya. Jadi di sini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Khususnya para ibu, disinilah terlihat dan nampak bahwasanya pendidikan itu terdepan dalam keluarga adalah untuk anak-anaknya adalah seorang ibu. Ini makna yang beliau jelaskan di dalam kitab ini, ya. Karena istri-istri yang soleha akan mampu untuk memunculkan bibit-bibit yang saleh dan saleha dengan pendidikannya, ya. Dan banyak lagi kisah
Ya, orang-orang yang dididik oleh ibunya. Ya. Kemudian Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, sesungguhnya istri yang salehah, ya, bukan termasuk bagian dari dunia. Bukan termasuk bagian daripada dunia. Apa kata beliau? Sesungguhnya ia itu akan melapangkan engkau untuk akhirat. Dia bukan masuk bagian dunia, tapi sungguhnya dia akan melapangkan untuk engkau bagian daripada akhirat. Itu dikatakan oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Ya. Maka ketahui, kata beliau, rahimakallah, semoga engkau Allah merahmati engkau, bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang keadaan nikah ini lebih afdal atau meninggalkannya lebih afdal. Ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala, ya, beliau mengatakan bahwasanya membujang dalam rangka untuk mengkhususkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, itu lebih afdal, karena sesungguhnya nikah itu menurut beliau termasuk perkara yang mubah, ya, bukan bagian daripada ibadah. Kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, nikah itu lebih afdal karena dia termasuk bagian dari ibadah. Jadi para ulama berbeda pendapat, ya. Maka dari nikah itu juga memperbanyak keturunan yang dituntut dari dalam agama, ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya tazawwajul walud al wadud, ya, ini kan artinya untuk membentuk daripada keturunan-keturunan, ya. Apa kata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya-nya? Beliau mengatakan bahwasanya menetapkan hukum tentang nikah yang lebih afdal atau membujang lebih afdal itu secara mutlak bagi seorang adalah satu kekurangan. Tetapi bagi orang yang terhindar dari bahaya-bahaya nikah, ya, seperti baginya ada harta yang halal, dia memang ingin untuk nikah, maka dia tidak akan berlaku taksir di dalam melaksanakan hak-hak daripada istri dan mampu sabar atas akhlak buruk daripada istrinya, dan hal itu tidak melalaikannya daripada Allah Subhanahu wa taala, terhimpun padanya suatu faedah-faedah nikah, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, ya. Karena kenapa? Seperti menghasilkan anak, atau ya mungkin dapat menjaga kita punya syahwat, dapat menundukkan dari pandangan, ya banyak, hikmahnya banyak, ya. Maka tidak diragukan lagi, ya, pada kesunahan nikah itu baginya. Sedangkan orang yang terhindar padanya faedah-faedah nikah, terhimpun baginya bahaya-bahaya nikah, maka membujang lebih afdal. Ini jawaban masing-masing, ya. Kalau jika perkara kedua itu terhimpun, oh kuat, ya, dalam dugaannya untuk misalnya menang salah satu di antara keduanya, dia pun menghukumkan dengan itu, ya. Apa kata Imam Subki? Jika keduanya sama, maka keselamatannya adalah membujang, ya. Jadi ini kan bukan kelas-kelas kita nih. Kalau kelas-kelas, kalau memang antum suatu saat mungkin, ya, sudah menginginkan atau antum sudah menjadi seorang murid, ya, yang berusaha untuk salik berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu bagi antum untuk melepaskan suatu penghalang-penghalang di dalam menuju kepada Allah, ya.
silakan. Tapi kalau andai kata memang ini lebih parah dari apa yang kita inginkan, maka jangan. Ya. Dengan pernikahan itu, disinilah para ulama menjelaskan tentang bagaimana perbedaan-perbedaan yang terjadi itu. Apa kata Imam Subki tadi? Jika memang keduanya itu sama, antara nikah dengan tidak, antum itu adalah mampu karena ingin berjalan menuju kepada Allah tanpa ada penghalang, maka membujang lebih baik, kata Imam Subki. Ya, ada suatu hikayah, ada suatu kisah. Kisah ini dari Imam Abu Hanifah, ada dari Imam Ahmad, dari Imam Abu Daud, ya, tentang pendapat dari wajibnya nikah atau apabila dia takut terhadap perbuatan yang haram, dia takut perbuatan zina dan sebagainya. Ya, ini pula apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita untuk keselamatan. Maka beliau melanjutkan daripada ucapannya di dalam kitab Kifayatul Atqiya ini. Apa kata beliau, Sayyid Bakri, li salamatid dunya khisalun arba' ghufrun li jahlil qaumi man'uka tajhala wa takunu min sababil anasi aisa wa li sababi nafsika lil anasi badila. Artinya apa? Untuk keselamatan dunia itu ada 4 perkara. Kita ingin selamat dunia, ada 4 perkara. Ya. Apa saja? Yang pertama, mengampuni orang yang perilaku jahat kepada kita. Ya. Orang yang berlaku jahat kepada kita, siapapun orangnya, ya Allah, dia punya jahat udah berlebihan, udah antum maafkan. Antum maafkan. Kalau saya pribadi, ya, tetap kita maafkan, tapi kita tidak berani dekat dengan dia. Ya. Bukan berarti memutuskan tali silaturahim, tapi kita khawatir akan menimbulkan sesuatu yang lebih besar lagi. Gitu. Ya. Biasa siapapun yang perilaku jahat dengan kita. Kemudian selanjutnya menahan dirimu daripada berlaku buruk kepada orang lain. Ya. Ini artinya adalah khianat. Jangan sampai. Apalagi sampai mengambil hak orang lain. Ya. Jangan sampai kita tahan. Yang ketiga, engkau berputus asa. Ya. Tidak mengharap sebab dari manusia. Ya. Yang keempat adalah selalu memberikan sebab yang dimiliki oleh dirimu kepada manusia. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Apa maksudnya dalam ucapan ini? Manakala di antara kelaziman itu berlaku zuhud, masih kepada bab zuhud, ya. Kita belum sampai kepada bab selanjutnya, ya. Insyaallah belum sampai kita, ya. Nah, nanti tidak lama lagi kita akan sampai hukum dalam mempelajari ilmu syariah, ya. Dalam wasiat ke-9 kita kan masih masuk pada wasiat ke-9 itu, ya. Nah, di antara kelaziman berlaku zuhud itu adalah memutuskan sifat tamak dari apa yang ada di tangan manusia, ya, dan memberi apa yang dia miliki kepada mereka, ya. Keduanya ini termasuk sebab-sebab daripada keselamatan. Maka beliau pun menjelaskan keduanya dan sebab daripada keselamatan yang lainnya. Lalu maksudnya apa? Maksud di dalam kasidah ini, dalam bait ini adalah
bagi keselamatan daripada bahaya-bahaya dunia, yaitu keburukan yang kita lakukan kepada ahli dunia. Itu maksudnya. Keselamatan dunia, kita mampu untuk menghindari dari keburukan-keburukan berbuat buruk kepada ahli dunia, maka itu ada 4 perkara. Yang pertama, mengampuni terhadap kejahilan satu kaum, ya, memaafkan apa yang terjadi dari mereka pada hakmu. Apapun gangguan, ada orang ganggu kita, kemudian dia datang meminta maaf kepada kita, udah maafkan, ya. Perlakuan buruk itu dari mereka, ya, dari mereka. Kita anggap saja itu suatu kejahilan mereka, ya. Kalau ada orang yang jahil lalu mengajak kita untuk berdialog yang menimbulkan dalam suatu pertikaian atau permusuhan, meninggalkannya itu adalah suatu hal yang lebih baik, ya. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban bagi orang yang bodoh, itulah jawabannya. Jahil itu artinya bodoh, ya. Meninggalkan jawaban bagi orang jahil itu lebih baik, karena kita tahu, ya, ada satu orang, masya Allah, dia ngajak berdialog, dialog di dalam tasawuf. Waktu itu saya tengok dari awal sampai habis, akal semua dipakai, semua pakai ilmu akal, ya. Begitu dia menyampaikan dalil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, rupa hadis disampaikan. Ngapa pula hadis ente katakan firman Allah? Dalam tasawuf itu dua-duanya sama, kata dia. Udah nih, kata saya ini. Udah, saya tinggalkan langsung. Udahlah, ente lebih hebat dari saya, pergi sana, kata saya. Artinya sesuatu yang kita ingin menemukan titik tengah supaya, ya, mendapatkan solusi yang terbaik di dalam perbedaan yang dilakukan adalah ketika bertemunya orang alim sama orang alim, ya. Kalau alim ketemu sama alim, mereka tidak akan mungkin menggunakan dengan logikanya. Mereka pasti akan memiliki dalil dan alasan masing-masing yang kuat, ya, di situ. Begitu juga sesuatu kaum ketika mereka berlaku sesuatu kejahatan kepada kita, mungkin karena kejahilannya. Karena kejahilannya. Ada satu orang, muridnya marah. Muridnya marah. Saya pas ada di situ. Kenapa? Orang kampung itu, penceramah waktu itu 2 orang. Orang kampung itu ada yang tak ada berakhlak dengan guru dia nih, dengan guru dia. Dan bagi kita itu udah biasa. Bagi kita itu udah biasa. Kita sebagai orang yang dititipkan oleh Allah untuk dipercaya di dalam menyampaikan suatu kebaikan, jangan marah ketika ada seorang yang memang hilang hadap di hadapan kita. Karena kenapa? Mungkin disebabkan kejahilan. Apa kejahilan? Itu muridnya dia punya kata kasar waktu itu. Ente mangkuang ngajar, ente ini tak nengok, ente ada anak begini. Syaitan ente ini, Allah itu saya. Padahal kenapa? Memang ada orang-orang yang tidak belajar adabul ilmi wa ta'lim, itu dah ada belajar. Dia tidak ada belajar bagaimana adab ilmu. Dia tidak ada belajar bagaimana adab dengan para ulama. Dia tidak ada belajar. Kalau kita harus marah dengan dia, berarti kita sama seperti dia. Ya. Maka di situ, ketika ada orang yang membuat jahat kepada kita, berarti kejahilan dia. Jangan kalau kita membalas dengan kejahatan yang sama, berarti kita pun jahil. Gitu. Ya, di sini maksud beliau yang pertama, yang harus kita lakukan adalah memaafkan. Tapi berat, memang berat. Gimana caranya supaya mudah? Bagi saya belajar, bagi ayuhal jamaah belajar. Caranya, ya Allah,
mungkin melalui ini engkau ingin mengampunkan dosa-dosa yang saya lakukan kepadamu ya Allah. Saat ini saya memaafkan si hamba karena saya tahu engkau maha pemaaf ya Allah, pasti akan memaafkan kesalahan hamba. Jadi barang siapa yang dengan ringan memaafkan kesalahan hamba Allah, maka dia sadar bahwa Allah itu afuwun, sang maha pemaaf yang pasti akan memaafkan dari kesalahan-kesalahannya. Jadi setiap ada orang berbuat jahat dengan kita, bukan berarti dia yang jahat. Kita ini yang jahat, yang ingin diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara kita ngambil husnuzon dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, yang kedua, engkau menahan dirimu dari berlaku buruk atas mereka, ya. Ghufrun li jahlil qaumi man'uka tajahal wa takunu min sababil anasi asian, ya, wa li sababi nafsika lil anasi badila. Yang kedua ini menahan diri dari berlaku buruk atas mereka. Seperti apa? Menyakiti, mengganggu pada, ya, kehormatan salah satu di antara mereka, kita lepaskan. Jangan kita, posisi kita itu menjadi pengganggu bagi orang lain, ya. Kita mampu untuk melepaskan ini, maka kita sudah menjadi seseorang yang berusaha tidak ada halangan untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, engkau putus asa, tidak mengharap sebab atau pemberian dari manusia, ya. Artinya adalah jadikan diri kita itu putus asa dengan manusia, tidak apa-apa, asalkan antum jangan putus asa dengan Allah. Kalau kita tidak putus asa dengan manusia, ya, yang asal bagi kita itu untuk mengharap sesuatu yang menjadi pengaman di dalam kehidupan kita, itu pasti akan kita tinggalkan. Dan rasa berharap kita secara sepenuhnya kepada Allah itu lebih meningkat. Tapi kalau sebaliknya, antum berharap kepada manusia yang menjadikan putus asa antum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bahaya. Ini bahaya. Apapun jalan kebaikan yang akan kita jalani pasti selalu terhalang, ya. Karena kenapa? Harapannya dijadikan bersandar kepada makhluk. Putus asa aja dengan makhluk, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya udah putus asa dengan makhluk, tidak apa-apa, bagus. Kenapa? Kalau antum udah putus asa dengan makhluk, antum memandang makhluk itu adalah selalu ingat dengan pandangan antum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mau bersandar dengan orang kaya. Kenapa? Karena saya punya Allah yang maha kaya. Udah. Saya tidak mau ini, dah. Ya. Saya kalau sekali saja, kalau saya udah minta tolong, saya tidak pernah meminta-minta. Tapi kalau untuk kebaikan, untuk hal umum, ya, saya minta. Misal untuk pembangunan ini, pembangunan masjid, bangunan ini, misalnya saya ngomong, saya umumkan. Atau saya nelpon sekali saja, tidak bakal 2 kali. Selanjutnya udah. Karena kenapa? Terkadang makhluk itu membuat kita memang putus asa. Memang harus kita putus asa, kan? Suatu yang berkali, terkadang menjadikan dia risau dan sebagainya. Padahal yang kita ajak itu, ayolah masuk ke dalam surga semua. Jalan kan gitu. Kalau anak suatu saat bilang ke antum, yuk para jamaah kita sama-sama bangun pesantren, berarti ayo sama-sama kita menuju kepada jalan Allah, gitu. Tapi kalau untuk hal pribadi antum, berusahalah kita berputus asa kepada makhluk. Kecuali yang kita sandarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi pembuka jalan. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, engkau memberikan kepada mereka akan sebab, ya, atau pemberianmu. Jadikan kita ini sebagai sebab untuk membuka sesuatu kesulitan yang ada pada hamba, ya.
semampu kita. Suatu saat si hamba mungkin akan naik oplet pergi ke pasar tengah, ini contoh aja. Pergi ke pasar tengah. Begitu ketemu antum di tepi jalan, antum bilang, ayo pak, naik biar saya sama saya. Mau kemana? Saya mau ke Juruju. Kan sekalian itu, udah naik. Ini contoh, ya. Sebab antum, dia tidak jadi keluar duit untuk oplet. Mungkin dengan duit ini, dia akan mampu untuk balik ke rumah, belikan es krim anaknya gitu pak. Atau belikan minuman untuk cucunya dan sebagainya. Ini biasa terjadi kepada seorang hamba Allah. Jadi jadikan kita itu sebab kebaikan bagi orang lain. Sebab kebaikan bagi orang lain. Bukan kita yang memberi, tapi kita ini sebab. Sehingga para ulama selalu mengajarkan kita, jangan lupa ketika segala sesuatu hak milik Allah yang bisa untuk engkau lakukan, maka dirimu hanya sebagai sebab saja. Adapun yang memberi adalah Allah. Ya, saya masuk rumah sakit, alhamdulillah, saya ini dibayarkan si Anuk lah, menyebabkan saya ini bisa sehat macam ini. Ini secara tauhidnya bisa syirik ini. Ya, kenapa? Berarti kemampuan yang untuk membayarkan antum di dalam rumah sakit itu adalah makhluk. Maka ulama mengajarkan kita jangan lupa sebab. Masya Allah, anda lihat ente sehat, alhamdulillah. Ada sebab hamba Allah tuh yang namanya Pak Haji Saleh tuh, itulah yang membayarkan saya obat dan sebagainya nih. Sebab aja beliau. Bukan beliau yang melakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada beliau sehingga beliau mampu terlaksana. Banyak hamba Allah kadang kita menjadi sebab, gitu Pak. Ya. Antum pas kebetulan minyak wangi habis, dia punya baju bengam. Ini contoh ya, Pak. Bengam, cari lagi baju yang bagus tak ada. Tiba-tiba begitu masjid ada orang ngasih minyak wangi, alhamdulillah. Jangan antum bilang kalau tidak si fulan ngasih saya minyak wangi, mungkin badan saya masih bau dari baju saya. Bukan, sebab si fulan itulah saya menjadi harum. Jadi jangan lupa sebab. Kita makhluk ini semuanya adalah sebab. Yang musabbibul asbab adalah Allah. Jadi kita tuh sabab, Allah tuh musabbib. Ya. Allah tuh yang menyebabkan, kita ini hanya wasilah saja. Disitulah. Maka para jamaah sekalian, inilah yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab Kifayatul Atsqiya, wa takunu min sababil anasi asian wali sababi nafsika lil anasi badilan. Wali sababi nafsika lil anasi badilan. Engkau itu memberikan kepada mereka akan sebab atau pemberianmu itu, ya. Jadi kita itu posisinya hanya sebagai sebab. Maka kalau andai kata 4 perkara ini, ya, sudah sempurna ada pada diri kita, maka kita akan dicintai di sisi mereka. Karena orang yang memaafkan kejahilan orang lain, kemudian bersabar atas gangguan mereka, dia tidak berlaku jahil atas seorang pun dari mereka, maka dia tidak mengharap apa yang ada di tangan mereka, dia memberikan apa yang ada di tangannya kepada mereka, maka dia akan dicintai di sisi mereka dan akan diberi balasan oleh mereka. Maka mereka tidak akan marah kepadanya, ya. Mereka tidak akan mendatangkan perkara yang tidak disukai kepadanya, maka dia pun akan selamat dari gangguan mereka, ya, akan mampu untuk, ya, selamat dari kebencian mereka. Barang siapa tidak seperti ini, maka mestilah dia akan bersengketa. Kalau kita tidak melakukan 4 perkara ini, mungkin akan jadi suatu keributan, mendapatkan suatu permusuhan dari hamba-hamba Allah, atau mungkin akan menjadi seseorang yang dibenci dari mereka, ya. Ada dalam 2 bait syair yang diambil dari perkataan Imam Hatim Al-Asam, bagaimana
di dalam syair yang dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asam, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Besok subuh kita libur. Besok subuh di Masjid Ikhwanul Muslimin, kajian kitab Bustanul Arifin kita libur, ya. Karena besok subuh insyaallah saya keluar kota, ada acara, ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan ini manfaat bagi saya dan kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bil ummi wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.